Ibu tadi sempat mengatakan speak up, Bu. Sohib Jakpus, begitu pentingnya kita untuk berani berbicara tentang adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan kita. Bu, seberapa besar, Bu, menurut pandangan PPPA DKI Jakarta ini untuk speak up, Bu, khususnya warga DKI, Bu, untuk melapor? Bagi warga Sohib Jakarta nih, kalau melihat atau mengalami atau menyaksikan ada korban kekerasan di lingkungan wilayahnya, jangan ragu, datangi saja posnya. Nah, boleh nomor WhatsApp-nya di 0852 di 1786 6445 atau telepon langsung di 0813 176 17622. Catat ya, Sohib Jakarta Pusat. Ya, Sohib Jakpus, catat gratis layanan di PPA DKI ini, menurut keterangan Ibu Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sohib Jakpus, ketemu lagi di J Podcast, podcastnya Jakarta Pusat. Dan ketemu lagi dengan saya Bang Iman yang akan memandu acara ini sampai selesai nanti. Oh ya Sohib Jakpus, di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang ada dan penting sekali dalam keseharian kita sehari-hari. Episode kali ini kita akan berdiskusi mengenai pentingnya perlindungan perempuan dan anak sebagai bentuk tanggung jawab bersama kita untuk menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dan semoga J Podcast kali ini menjadi salah satu ruang yang nyaman untuk berbagi pandangan dan solusi dalam memperkuat perlindungan bagi perempuan dan anak-anak khususnya di DKI Jakarta. Dan oleh karena itu telah hadir di studio J Podcast narasumber yang bisa kita katakan punggawa perlindungan perempuan dan anak di DKI Jakarta. Langsung saja kita sapa Ibu Rahayu Sri Rahmawati. Assalamualaikum, Bu. Sehat ya, Bu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Bang Iman. Ya, sehat. Salam sehat ya, Bu. Ibu Rahayu Sri Rahmawati sebagai Kepala Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi DKI Jakarta. Betul ya, Bu? Ya, betul, Bang Siap. Iman. Selamat datang, Bu, di studio J Podcast, podcastnya Kota Jakarta Pusat. Terima kasih. Ibu, seperti pembuka di awal tadi yang saya katakan bahwa kita akan membahas terkait dengan keseharian kita di lingkungan dekat kita tentang perempuan dan anak, perlindungan perempuan dan anak. Dan sebegitu urgent atau penting terkait perlindungan perempuan dan anak ini sehingga DKI Jakarta mempunyai pusat perlindungan perempuan dan anak DKI Jakarta. Ibu bisa jelaskan PPPA DKI Jakarta itu? Silakan, Bu. Ya, terima kasih Bang Iman. Ya. Sebelumnya saya mau menyapa dulu untuk sahabat Sohib Sohib J Podcast Jakarta Pusat di seluruh wilayah Jakarta Pusat. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bang Iman untuk undangannya. Dalam kesempatan ini saya ingin menginformasikan apa sih tadi kata Bang Iman UPT PPPA itu gitu kan. Kalau secara lembaga kami ada di bawah Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DKI Jakarta. Kami bernama Unit Pelaksana Teknis Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak DKI Jakarta yang berkantor di Jalan Raya Bekasi Timur, KM 18, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Apa saja tugas UPT PPPA DKI Jakarta Sohib Jakarta Pusat? Nah, UPT ini adalah lembaga atau unit di bawah Dinas PPAPP yang menangani kasus-kasus atau penanganan korban kekerasan perempuan dan anak. Jadi kami ada di di hilir Bang Iman. Kalau di PAPP Dinas PPAP ada di hulu yang terkait kebijakan, edukasi, advokasi, sosialisasi terkait pencegahannya, maka kami UPT PPA DKI Jakarta adalah di bagian hilir, bagian penanganan korban perempuan dan anak. Khususnya di wilayah Jakarta Pusat kami juga tentu menangani. Untuk informasi,
seluruh layanan kami itu diberikan secara gratis kepada warga DKI Jakarta yang menjadi korban kekerasan khusus perempuan dan anak. Sohib Jakpus catat gratis layanan di PPA DKI ini menurut keterangan Ibu Rahayu. Silakan dilanjut, Bu. Ya, nah kami hadir mendampingi para korban mulai dari melapor. Tentu kami berharap Sohib Jakarta Pusat nih berani speak up ketika di wilayah Sohib Jakarta Pusat ini melihat, menyaksikan atau menjadi korban kekerasan perempuan dan anak terutama. Itu harus pertama berani melapor. Nah, kemana melapornya? Kami ada bisa datang langsung ke kantor kami di Jalan Raya Bekasi Timur, Pulau Gadung, ataupun melalui hotline kami. Jadi ada beberapa kanal pengaduan nih Bang Iman. Silakan, Bu. Ya, di hotline kami nih yang WhatsApp-nya di nomor di 0852 1786 6445, dan untuk di telepon langsung di 0813 176 17622 atau melalui Jakarta Siaga 112 tentunya, ataupun juga melalui Sapa 129. Bu, Ibu tadi sempat mengatakan speak up, Bu. Sohib Jakpus, begitu pentingnya kita untuk berani berbicara tentang adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan kita. Bu, seberapa besar, Bu, menurut pandangan PPPA DKI Jakarta ini untuk speak up, Bu, khususnya warga DKI, Bu, untuk melapor, Bu? Sejauh ini kalau dilihat dari skala statistik yang ada di kami sudah cukup bagus ya, tapi memang kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini memang fenomena gunung es nih Bang Iman. Oh, iya. Jadi memang segitu dari beberapa data yang terlapor kepada kami, kemungkinan yang kita nggak tahu itu bisa lebih besar. Nah, tentu ini kami berharap juga melalui J Podcast ini tersampaikan informasi bahwa jangan takut melapor, karena melindungi diri sendiri itu, melaporkan sesuatu bentuk kekerasan itu bukan berarti kita lemah. Tapi kita bagian dari tanggung jawab terhadap keselamatan diri atau warga lain yang kita lihat. Sohib Jakpus, sekali lagi pentingnya kita untuk melapor, baik itu menimpa diri sendiri atau lingkungan kita tentang perlindungan perempuan dan anak-anak ini. Siapa aja sih, Bu, yang bisa mendapatkan layanan di PPPA DKI Jakarta ini, Bu? Nah, untuk siapanya, khusus di UPT PPPA DKI Jakarta ini memang baru terkriteriakan kepada perempuan dan anak aja. Nah, anak ini usia sampai 18 tahun nih Bang Iman. Jadi untuk laki-laki dan usianya di bawah 18 itu masih kita bisa dibantu dalam hal penanganan bila ia menjadi korban kekerasan, baik di sekolah, di rumah, ataupun di mana saja itu bisa menjadi klien kita. Dan juga tentu kepada para perempuan yang sampai usia lansia pun masih kita bisa bantu. Podcast ini agar kita juga Jakarta Pusat terutama melakukan pencegahan. Mudah-mudahan kita semua punya itikat baik untuk kita mengurangi, bahkan menghilangkan laporan-laporan yang tadi disebutkan Bu Rahayu. Silakan lanjut. Ya, tentu melapor itu mungkin bagi korban biasanya berat ya Bang, karena itu ada dampak-dampak tertentu yang secara budaya juga kita kadang terpengaruh dalam artian kan ada stigma ya di masyarakat itu kalau perempuan menjadi korban kekerasan dalam tanda kutip, misalkan kekerasannya jenis kekerasan seksual nih, atau anak mengalami korban kekerasan seksual, biasanya keluarga pasti pertama kalau tahu tuh tidak akan mau melapor. Karena apa? Karena malu biasanya kan, aib gitulah, nanti omongan tetangga kan seperti itu Bang Iman. Padahal ini tentunya jangan boleh dibiarkan, karena semakin lama, apalagi jika jenis kekerasan adalah kekerasan seksual, itu harus segera dilakukan pelaporan, karena harus ada tindakan yang cepat seperti tindakan visum terhadap korban. Baik. Agar bisa segera dibuatkan laporan medisnya terkait nanti penanganan pemulihannya. Karena kalau lebih lama itu biasanya akan lebih susah mendapatkan barang bukti terhadap kasusnya. Dan jangan pernah untuk warga masyarakat juga bila di lingkungannya ada yang menjadi korban, jangan distigma. Mereka harus kita rangkul, kita bantu bagaimana mereka agar bisa bangkit dan bisa berintegrasi lagi, karena bukan mereka yang salah. Yang salah adalah pelakunya. Sohib Jakpus, stigma adalah sesuatu yang sangat
berat untuk korban kekerasan, baik itu untuk perempuan dan anak. Mari kita bersama rangkul untuk para korban yang menjadi korban kekerasan, dan kita hilangkan stigma itu. Marilah kita jadikan mereka sebagai benar-benar saudara kita untuk maju bersama memberantas kekerasan di perempuan dan anak ini. Terus kalau berbicara tentang melapor, Bu, apa harus datang ke kantor tuh, Bu? Untuk Jakarta Pusat, kita punya 8 pos pengaduan nih, Pak. Jakarta Pusat di titik-titik semua kecamatan. Baik. Kalau boleh saya sebutkan, satu kita punya di pos RPTRA Harapan Mulia di Kemayoran, ya, Sohib Jakarta Pusat. Kemudian juga ada di pos RPTRA Pulau Gandul Tanah Tinggi. Kemudian ada juga di pos RPTRA Jaya Molek di Sawah Besar. Kemudian di pos RPTRA Bonti Kebun Melati Tanah Abang sini dekat. Ya, kemudian ada pos RPTRA Palena Senen. Ada pos RPTRA Matahari di Cempaka Timur, Cempaka Putih. Timur. Iya, dan ada pos RPTRA Melati Duri Pulo di Gambir. Kemudian ada yang terakhir di pos RPTRA Borobudur di daerah Menteng Pegangsaan. Jadi di tiap-tiap kecamatan ya, Bu? Iya, ada petugas kita di sana, Pak. Sesuai jam kerja ya, ada 2 orang di tiap posnya. Terdiri dari 1 paralegal dan 1 konselor. Jadi mereka siap. Jadi bagi warga Sohib Jakarta nih, kalau melihat atau mengalami atau menyaksikan ada korban kekerasan di lingkungan wilayahnya, jangan ragu, datangi saja posnya, atau memang kalau tidak memungkinkan ya ke nomor yang tadi. Mungkin perlu diulang ya, Bang. Iya, siap. Biar nggak lupa tuh nomornya ya. Iya, nah, boleh nomor WhatsApp-nya di 0852 di 1786 6445 atau telepon langsung di 0813 176 17622. Catat ya, Sohib Jakarta Pusat. Nggak usah ragu, lapor aja ke sana, sampaikan datanya di mananya, nanti ada petugas kami yang akan datang ke lokasi. Baik, lengkap sekali Sohib Jakpus keterangan Bu Yayu terkait dengan nomor WhatsApp dan nomor telepon. Ketika memang kita untuk melapor itu tidak bisa mengunjungi titik-titik yang tadi disebutkan, jadi mungkin tidak ada alasan lagi untuk kita tidak speak up, tidak lapor terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak ini. Bu, setelah melapor, apa yang dilakukan PPPA ini, Bu? Nah, bagi warga ataupun korban yang sudah melapor, di kami biasanya ada tim yang menangani. Dari mulai aduan laporan nanti akan di asesmen awal oleh para petugas, kemudian oleh manajer kasus akan diteliti lagi kriteria kasusnya seperti apa, apakah ini masuk dalam kriteria kasus yang bisa ditangani oleh PPPA atau tidak. Karena juga pernah nih, Bang, ada laporan ke kami kekerasan yang menimpa perempuan, tapi setelah ditelusur ternyata itu bukan kasus kekerasan terhadap perempuan, tapi memang jatuhnya ke ranah kriminal, di mana 2 orang berseteru gitu kan di jalanan umum, tapi karena salah satu pelaku adalah perempuan, kemudian perempuannya melapor sebagai korban. Nah, padahal keributannya bukan kategori kekerasan terhadap perempuannya, tapi memang keributan yang dimulai dari unsur-unsur yang mengandung unsur kriminal seperti itu, Bang. Jadi masuknya ke ranah kriminal, ranah pidana. Ya. Jadi memang ada kriterianya, Bu. Betul. Ya? Tapi tetap Sohib Jakpus ketika memang diperlukan untuk melapor terlebih dahulu ya, nanti yang memeriksa itu petugas kami. Siap. Oke, baik, Pak. Bu, menangani kasus-kasus ini sebesar Kota Jakarta ini pasti tidak bisa sendirian ya, Bu? Ya, betul. Bu. Ya, kita UPT PPPA DKI Jakarta di bawah Dinas PPAPP memang kita tidak sendirian, apalagi Jakarta sungguh kota yang sangat luar biasa ya. Bahkan kadang kami juga menerima kasus rujukan nih, Bang, dari Polda, bahkan dari provinsi lain, karena kita kan punya kota penyangga ya, sekitar Kota Jakarta. Kadang ada dari Tangerang, dari Depok. Nah, itu biasanya melalui rujukan Polda ataupun UPT di daerah. Misalkan ada warga
Jakarta yang ternyata kejadiannya di wilayah mereka, tapi secara KTP mereka adalah warga Jakarta. Maka mau nggak mau kita juga harus melakukan penanganan, dan tentu penanganan ini segitu banyaknya kita tidak bisa sendirian karena petugas kami juga memiliki keterbatasan. Dan alhamdulillahnya Pemprov DKI Jakarta tentunya mempunyai banyak kebijakan yang mendukung sehingga kita bisa berkolaborasi nih Bang, lintas stakeholder. Jadi ada dinas kesehatan, ada dinas pendidikan, dinas sosial, di mana dinas kesehatan biasanya kami merujuk para korban yang membutuhkan pertolongan medis, dan mereka biasanya mendapatkan cover atau dibantu oleh Jamkesjak. Dan untuk dinas sosial biasanya beberapa korban kami itu butuh tempat perlindungan. Karena kan pelakunya mungkin adalah orang terdekat atau ada di lingkungan mereka tinggal, sehingga mereka butuh tempat aman untuk mengungsi sementara. Selain UPT juga punya memang rumah perlindungan sementara, tapi masanya memang tidak lama, hanya 14 hari. Jika diperlukan perpanjangan masa perlindungan, kita akan berkolaborasi dengan dinas sosial untuk para korbannya, dan juga dengan kementerian. Nah, belum lama ini kita juga melakukan penandatanganan SKB 7 kementerian lembaga di Balai Kota pada tanggal 4 Juni lalu nih Bang. Disaksikan oleh Pak Gubernur, dan Pak Gubernur juga mendukung bahwa nanti seluruh pelayanan yang ada di Jakarta menjadi piloting secara nasional. Ini tuh jadi percontohan ya Bu? Betul, ini tugas berat dan tantangan tersendiri tentunya Bang. Ya, berharap kedepannya kolaborasi ini di UPT juga kami sedang melakukan optimalisasi kolaborasi layanan terhadap kasus-kasus baik rujukan maupun lainnya, sehingga ada ruang kolaborasi bersama yang dibangun di UPT PPP DKI Jakarta sebagai gerakan inovasi untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan terbaik buat warga, ya khususnya para korban kekerasan baik perempuan dan anak. Bu, berbicara tentang SKB yang sudah dilaksanakan di Balai Kota beberapa waktu lalu, Bu. Manfaatnya Bu untuk masyarakat Bu dari SKB itu Bu? Tentunya secara keseluruhan ini pasti ada manfaatnya Bang, karena biasanya nih warga itu kan maunya serba cepat ya Bang ya. Nah, sedangkan di sisi lain kita ada keterbatasan SDM, keterbatasan ini itu. Nah, ketika adanya SKB ini membuat kasus-kasus yang kita tangani bisa segera dipulihkan, dalam artian diberikan solusinya, karena kita duduk bareng lintas stakeholder untuk menangani kasus-kasus yang memang butuh cepat dan memang punya potensi sangat darurat. Nah, itu tentu bagi warga menjadi hal yang bagus ya, karena yang mereka butuhkan jadi bisa lebih cepat, karena kita bekerja tidak lagi hanya UPT aja. Nah, tapi ada lintas sektoral di mana ada kementerian pusat, di mana juga ada Polri. Ada LPSK, ada Komnas Perempuan, Komnas KPAI yang juga bersama-sama mengawasi sehingga kita bisa bergerak bersama. Nah, tentu ini menjadikan poin plus ya bagi warga, di mana layanan kami bisa lebih komprehensif dan bisa cepat. Ya, saya sih berharap ya tidak bertambah dengan adanya SKB ini, kasus menjadi bertambah karena ada layanan atau ada kebijakan yang semakin ini, terus kemudian kekerasan menjadi semakin tinggi. Saya berharapnya sih di ranah pencegahan ini menjadi juga gerakan bersama agar tentu kekerasan tidak menjadi fenomena gunung es itu Bang. Karena bagaimanapun juga saya di UPT PPP DKI Jakarta ketika menangani kekerasan ini, mungkin just info untuk warga Jakarta Pusat, sangat memilukan. Karena untuk diketahui kasus kekerasan terutama Bang, kekerasan seksual terhadap anak itu sangat luar biasa sekali dampaknya. Nah, tentu ini saya mengajak semua pihak dalam kesempatan ini untuk bagaimana kita bergerak bersama dalam pencegahan agar anak-anak kita, generasi Jakarta tentunya ke depan benar-benar kita mendapatkan bonus demografi itu sesuai harapan, di mana anak-anak kita adalah kader-kader yang tangguh untuk kedepannya menjadi calon pemimpin di Jakarta ini. Saya berharap peran-peran keluarga ini dikuatkan agar bisa mengedukasi anak-anaknya, dan juga nggak kalah pemahaman teknologinya daripada anak-anak. Ya, jadi jangan orang tua tuh jangan minder ketika anaknya lebih pintar ya. Salah satu medianya mereka harus bisa dialog. Jadi dengan anak-anak itu kadang anak itu nggak mau diperlakukan seperti anak. Nah, oleh orang tua. Kadang kan orang tua tuh stigmanya ya harus bawel, perintah. Nah,
begini begitu ta. Mungkin dengan anak-anak tertentu mereka harus bisa merangkul, ajak anak ngobrol sebagai sahabat. Baik. Seperti itu. Sohib Jakpus akhirnya balik lagi ke peran keluarga, terutama mungkin peran seorang ibu. Makanya di sini dikhususkan pula perlindungan perempuan dan anak-anak, karena memang dari perempuan dan anak-anaklah perempuan sebagai bisa dikatakan sekolah awal bagi para anak-anak di keluarga, dan salah satu bentuk edukasinya mungkin karena kita sekarang memang ada di zaman gadget yang begitu tinggi mobilitasnya, mungkin seperti tadi Ibu Rahayu katakan, edukasi kita terhadap anak-anak kita secara dini dan secara komprehensif harus dilakukan, dan sekali lagi kita tidak boleh kalah. Kita jadikan anak kita di rumah sebagai kawan, sehingga kita semua mendapatkan solusi yang terbaik untuk pendidikan anak-anak kita di rumah dan lingkungan kita sekitar. Bu, selama menangani kasus, tantangan terbesar apa sih Bu yang masih sering ditemui Bu? Biasanya ya, kalau kami, karena petugas kami itu kan menghadapi kasus tuh baik case by case itu ya, Pak. Yang tantangan terbesar saya adalah ketika para petugas ini mendapatkan masalah. Dalam artian gini Pak, di UPT itu kita tidak kebal hukum, tidak ada kekebalan. Dalam artian gini, ketika kita menerima kasus, menangani kasus korban kekerasan, kadang kitanya dilapori juga Pak. Nah, para petugas kami ini tidak sedikit yang dilaporkan balik oleh para pelaku. Nah, itu juga menjadi tantangan terbesar kami di UPT PPPA. Jadi kami juga harus hati-hati bagaimana kasus ini diberikan solusinya, didampingi sampai sejauh apa, dan ditelaah lebih dalam sehingga potensi-potensi misalkan dilaporkan balik kita sudah siap gitu kan. Berarti ketika dalam teknis pelaksanaan memang ada semacam laporan balik segala macam, berarti memang harus ada pembicaraan dengan unit-unit, atau seperti tadi SKB kan ada unsur dari hukum, polisi segala macam ya Bu ya, sehingga UPT ini bergerak ya memang lebih aman gitu ya menghadapi masyarakat gitu ya. Makanya nggak bisa bersendirian gitu. Oh, harus bersama-sama. Betul Pak. Ini contoh kasus beberapa minggu lalu kami tim kami harus hadir di persidangan di pengadilan karena ada tuntutan dari korban yang sudah kami tangani dari pihak pendamping korban. Tapi sejauh ini sudah kami telaah kasusnya, dan memang secara ini kesalahan itu bukan ada di tim kami, tapi entah bagaimana dari pihak pendamping korban itu menjadikan kami sebagai termohon agar bisa dituntut juga di pengadilan. Nah, itu juga menjadikan tantangan tersendiri karena energi kami yang harusnya fokus menangani case by case para korban tiba-tiba juga harus berbagi untuk hadir di persidangan-persidangan, dan tentu ini juga membuat energi para petugas itu juga habis ya, karena mereka jadi terbelah ke fokusnya. Bu, pimpinan kita Gubernur DKI Jakarta Pak Pramono Anung sudah menyatakan tidak ada ruang untuk kekerasan bagi perempuan dan anak di DKI Jakarta. Sejauh mana Bu? Walaupun memang ini unit pelaksana Bu, bagian hilirnya, tapi sejauh mana edukasi kepada masyarakat dari Ibu untuk memang benar meminimalisir, bahkan mungkin cita-cita kita meniadakan kekerasan perempuan dan anak Bu. Silakan Bu. Ya, kami memang karena di bagian penanganan ya Pak, memang menurut Pak Gubernur itu saya sangat setuju dan terima kasih untuk dukungan Pak Gubernur. Ini luar biasa ya untuk perlindungan perempuan dan anak di DKI Jakarta ya. Makanya kami selalu melakukan optimalisasi terhadap kasus-kasus agar para korban ini mendapatkan layanan tepat, sehingga mereka mendapatkan integrasi sosialnya juga lebih cepat, karena itu dampaknya memang luar biasa. Tapi tentu kami tidak bisa sendirian. Di sisi lain apalagi melalui SKB ini kami juga mengundang banyak stakeholder, sehingga memang terutama kepada aparat penegak hukum dalam hal para pelaku, kami juga meminta agar ada tindakan-tindakan yang segera
dan tegas, di mana terutama dalam hal kekerasan seksual itu no restorasi justice, tidak ada kesepakatan untuk damai. Baik. Seperti itu. Jadi memang semua harus diproses secara hukum. Artinya gitu, memang tidak ada kata maaf untuk ya, bagi terutama untuk kekerasan seksual, Pak. Kekerasan seksual. Siap. Terakhir Bu, pesan apa Bu untuk masyarakat DKI Jakarta Bu, untuk hal perlindungan bagi perempuan dan anak Bu? Bang Iman, kalau boleh saya mengajak nih untuk warga Jakarta, khususnya Sohib J Podcast Jakarta Pusat ini, kita mari sama-sama peduli. Kita mari sama-sama lihat lingkungan kita di sekitar kita. Kita harus jaga perempuan dan anak di Jakarta, karena mereka adalah kaum yang cukup rentan dan mudah sekali menjadi korban, sehingga kepedulian bersama itu menjadi kunci agar jika kita melihat, mendengar, menyaksikan, segera jangan ragu melapor kepada kami melalui tadi yang nomor yang sudah saya sebutkan, ataupun datang langsung ke UPT PPWI DKI Jakarta. Dan juga untuk para korban juga jangan ragu dan jangan mikirin stigma. Ya, karena DKI Jakarta secara keseluruhan melalui UPT PPWI DKI Jakarta ini sangat siap membantu para korban dalam hal pemulihan, dan tidak ada kata lemah bila mana jadi korban terus merasa dunia ini end of the world gitu kan. Iya, tidak ada kata sudah, karena apapun yang korban alami itu insya Allah pasti akan menjadi pembelajaran dan akan ada jalan keluarnya. Salah satunya ada pemulihan melalui unit pelaksana teknis Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak DKI Jakarta. Dan jangan lupa ya, layanan kami seluruhnya diberikan secara gratis. Baik, Sohib Jakpus, sekali lagi jangan takut untuk speak up, untuk lapor ketika ada kekerasan terhadap perempuan anak sekitar kita. Kemudian untuk korban, jauhkan dari rasa takut, dari perasaan akan menjadi stigma buruk ketika memang melapor, karena memang pelayanan dari UPT PPPA ini menyeluruh ya Bu ya, sampai pemulihan ya Bu ya, sampai pemulihan untuk korban. Kemudian Sohib Jakpus, marilah kita bersama-sama sekali lagi kita berjalan bersama untuk kegiatan perlindungan perempuan dan anak ini. Karena kita tahu setiap anak berhak tumbuh dengan rasa aman, dan setiap perempuan berhak hidup tanpa rasa takut. Dan yang pasti perlindungan terhadap anak dan perempuan bukan hanya tugas pemerintah semata atau lembaga tertentu, tapi itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Sekian J Podcast kali ini, semoga bermanfaat. Pantengin terus untuk tahu perkembangan Jakarta Pusat di kanal @Kota Jakarta Pusat. Saya Bang Iman, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.